Di mana makan enak, di mana-mana udah tahu dia. Terima kasih. Keinginan pendukung Prabowo Subianto agar ia rujuk dengan mantan istrinya Titik Soeharto sepertinya harus ambyar. Sebab salah satu orang terdekat Capres Prabowo dan Titik Soeharto, yakni Gus Miftah, membantah hal tersebut. Sebelumnya Gus Miftah mengaku pernah menanyakan isu rujuk itu pada Titik Soeharto pada 2014, 2019 hingga pada putaran Pilpres 2024. Selama 42 tahun itu, bahkan menanyakan langsung pada Titik soal potensi balikan dengan Prabowo. Ibu Didit Prabowo itu konsisten menjawab tidak dengan alasan sudah tua dan merasa hal itu aneh. Wah guys, jika akhirnya Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih tanpa pendamping ibu negara, itu artinya Menteri Pertahanan ini bakal menyusul sederet pemimpin negara lain yang juga berstatus jomblo saat memimpin sebuah negeri. Jika Indonesia pernah dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, negeri para idola Korea Selatan juga pernah punya pemimpin negara wanita pertama. Namun berbeda dengan Ibu Megawati yang menikah hingga 3 kali. Pak Geun-hye malah tak pernah menikah sama sekali. Wanita kelahiran 2 Februari 1952 ini menjabat sejak 2013 hingga 2017. Entah karena alasan masa lalu keluarganya yang kelam atau faktor lain, Pak tidak pernah berumah tangga hingga saat ini. Juga hampir tidak ada lelaki yang diisukan dekat dengannya. Park mengaku selalu khawatir dengan negaranya dan kerap menyatakan bahwa dirinya menikah dengan negaranya. Geun-hye adalah putri mantan Presiden Park Chung-hee. Sayangnya pada tahun 2017, Presiden Chomlowati ini dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan harus menanggalkan jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan. Pemakzulan itu terjadi karena Geun-hye diduga melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di pengadilan, ia didakwa atas gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya adalah menekan perusahaan-perusahaan besar seperti raksasa elektronik Samsung dan jaringan retail Lotte untuk menyumbangkan dana miliaran dolar ke yayasan milik kroninya. Geun-hye didakwa 20 tahun penjara, namun dengan alasan kesehatan yang memburuk, Presiden Moon Jae-in memberi pengampunan dengan pengurangan hukuman menjadi 5 tahun saja. Ex-Presiden Chomlo ini pun bebas pada 2022 lalu. Salah satu pemimpin yang memberikan ucapan selamat kepada Capres Prabowo Subianto atas keunggulan sementara pada perhitungan suara Pilpres adalah Mark Rutte. Dia adalah Perdana Menteri Belanda yang menjabat sejak 14 Oktober 2011 hingga saat ini. Ia tercatat menjadi Perdana Menteri terlama dalam sejarah Belanda. Walau lahir pada hari kasih sayang Valentine 14 Februari 1967. Sayangnya ia menutup hati untuk wanita alias menjomblo hingga saat ini. Silsilah keluarganya pun terbilang unik jika tidak dibilang aneh. Dia terlahir dalam keluarga inses karena sang ibu adalah istri kedua ayahnya. Istri pertama ayahnya meninggal selama Perang Dunia II dan dia kemudian menikahi adik perempuan mendiang istrinya. Itu berarti bahwa saudara tiri Rutte juga merupakan sepupunya. Rutte hampir tidak pernah berbicara tentang kehidupan pribadinya dan tidak diketahui memiliki calon ibu negara. Sebaliknya dia terkenal sebagai bujangan kekanak-kanakan yang berlibur bersama ibunya. Ketika ditanya mengapa belum menikah, jawabannya terkesan diplomatis. Mungkin kelak saya bakal memiliki istri dan anak, namun untuk sekarang belum terpikirkan. Seloroh PM 57 tahun itu. Sebenarnya Mark Rutte sudah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Juli 2023 lalu. Kini dirinya berstatus sebagai pejabat sementara, sampai suksesi berikutnya memilih Perdana Menteri yang baru. Saat memimpin Prancis dari tahun 2012 hingga 2017, François Hollande berstatus jomblo. Meski tak pernah menikah, Hollande pernah hidup kumpul kerbau bersama kekasihnya, Ségolène Royal, selama hampir 30 tahun. Dengan Royal, Hollande memiliki 4 orang anak. Sebagai sesama aktivis politik, keduanya dikenal sebagai pasangan dan tokoh paling berpengaruh di kalangan Partai Sosialis. Namun pada 2008, Hollande berpisah dengan Royal. Muncul rumor yang menyebutkan bahwa perpisahan keduanya dipicu oleh perselingkuhan Hollande dengan seorang jurnalis Prancis bernama Valérie Trierweiler. Trierweiler yang merupakan seorang janda ini terlihat mendampingi Hollande saat menjalani serangkaian kampanye menuju kursi presiden Prancis pada 2012 lalu. Bahkan dalam sejumlah wawancara, Hollande sesumber menyebut Trierweiler sebagai cinta dalam hidupnya.
Brie Weller pun sempat menjadi nyonya istana kepresidenan. Namun pada 2014, Holland lagi-lagi mengkhianati sang janda. Kali ini, Holland berselingkuh dengan aktris Prancis Julia Gaillet. Hubungan itu terus bertahan hingga Holland meninggalkan istana kepresidenan. Pada 2022, ex-presiden 69 tahun itu akhirnya mengakhiri kejombloannya dengan menikahi Julia Gaillet. Semoga gak ada drama pengkhianatan lagi ya, Pak Holland. Siapa sangka ternyata salah satu presiden dari negara tetangga Indonesia ini juga adalah seorang John sejati. Presiden Benigno Aquino III memimpin negara Filipina dari 2010 hingga 2016 tanpa seorang ibu negara. Benigno Aquino III adalah putra dua ikon demokrasi negara Asia Tenggara. Benigno Aquino, JR yang merupakan mantan senator dan Nyonya Corazon Aquino yang juga pernah menjadi presiden Filipina. Meski tidak punya seorang istri selama berkuasa, namun Benigno dikenal sebagai sosok playboy. Konon di istana kepresidenan Malacanang, selalu saja ada wanita muda dan cantik yang menemaninya bersantap malam. Media Filipina menyebutnya sebagai lelaki mata keranjang yang menyukai tipikal perempuan 20 tahunan, pintar, cantik dan wajahnya haruslah mendekati wajah wanita Cina atau Jepang. Tak heran jika pemeran film khusus Mario Ozawa pernah menyatakan perasaannya pada Benigno Aquino III. Media di sana bahkan menyebut jika wanita yang akrab disapa Miyabi ini ingin bertemu Presiden Benigno Aquino. Miyabi mengaku siap mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan sebagai seorang ibu negara. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, Miyabi mengaku tak peduli dengan usia Benigno. Meski telah berusia di atas 50 tahun, menurutnya Benigno merupakan pasangan hidup yang tepat baginya. Dia melihat sang presiden merupakan pemimpin yang hebat, baik, dan perhatian. Namun di balik kejombloannya, Benigno sebenarnya punya pacar saat muda dulu. Ia mengaku telah merencanakan pernikahannya sejak duduk di bangku kuliah. Namun hingga tutup usia pada 2021, presiden yang kerap disapa Noi Noi ini memilih untuk melajang. Evo Morales menjadi salah satu presiden terpilih yang tidak punya pasangan di dunia. Dia memerintah negara Bolivia sejak awal 2006 hingga 2014. Bagi Evo Morales, tipikal perempuan yang ia idamkan adalah yang mirip dengan ibunya, yakni bisa memasak, mengurus segala keperluannya, bisa mencintai anak-anaknya dan yang lebih penting, bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Namun baginya saat ini tidak ada sosok seperti ibunya yang begitu ia idamkan. Sebagai sosok idealis, ia takut menikah karena tak mau bila suatu saat ditinggalkan oleh sang istri. Dalam pandangan media, omongan Morales yang muluk tadi sepertinya hanyalah omongan seorang penggombal liar. Dasarnya saja ia memang tipe lelaki yang tak suka ikatan pernikahan dalam hidupnya. Evo disebut sebagai sosok pria penggoda wanita. Meski jomblo, pria 64 tahun ini sudah memiliki anak-anak dari hasil jalinan asmaranya dengan dua wanita yang tak juga dinikahinya. Vladimir Putin adalah salah satu presiden berstatus duda. Dalam berbagai kehadirannya di forum dunia, mantan agen KGB ini selalu terlihat sendiri tanpa ibu negara. Putin berpisah dari istrinya Lyudmila Putina pada 2014. Begitu menyandang status duda, ia langsung menjadi bujangan Rusia yang paling diidamkan. Setidaknya 1 dari 5 jejak pendapat pra-perceraian menemukan bahwa 20% wanita Rusia yang ditanyai akan menerima lamaran Putin saat itu juga. Sementara 14% lainnya akan membutuhkan sedikit waktu untuk memikirkannya. Namun perpisahan dengan mantan istrinya ditengarai karena adanya perselingkuhan Putin dengan seorang atlet cantik. Rumor ini muncul sejak pertengahan 2000-an. Kala itu Putin digosipkan memiliki hubungan dengan pesenam Olimpiade Alina Kabaeva yang pernah dijuluki sebagai wanita Rusia paling lentur. Putin diisukan berencana menikahinya pada 2008 saat ia masih berstatus suami dari Lyudmila. Desas-desus itu sempat diberitakan oleh koresponden Moskovsky, namun berita tersebut dibantah langsung oleh Putin. Tidak berlangsung lama surat kabar yang menyiarkan berita tersebut akhirnya ditutup. Dugaan juga datang ketika pemenang medali emas Olimpiade 2004 tersebut dikatakan melahirkan anak dari Presiden 71 tahun itu. Disulung lahir pada 2012, kemudian lahir lagi pada 2015, dan anak kembar juga dikabarkan lahir pada 2019. Namun dugaan ini kemudian dibantah oleh Alina Kabaeva di TV Rusia.
Prabowo Subianto juga rupanya mengisyaratkan hal yang sama dengan Titik Soeharto. Ia juga disebut tak ingin rujuk. Capres Prabowo ternyata sudah memiliki jodoh lain jika dirinya menjabat sebagai Presiden 2024-2029 mendatang. Menurut adik Prabowo, Hasyim Jojo Hadikusumo, tidak ada nama lain yang akan mendampingi Prabowo Subianto menjadi presiden. Ibu Pertiwi itu ya. Bukan Titik. Oh, bukan Titik, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Namanya Ibu Pertiwi. Jodohnya Pak Prabowo tuh Ibu Pertiwi. Sekarang Kok berarti ketawa? Saya kira ini kan bukan joke, ini bukan candaan. Dengan demikian, Prabowo memiliki alasan yang mirip dengan mantan Presiden Korsel Park Geun-hye yang memilih menikahi negaranya. Atau adakah di antara kalian yang ingin menggantikan posisi Ibu Pertiwi di hati Prabowo?